sesuatu hal yang menurut pemahaman kita, menurut penafsiran kita, ini menurut saya harus sama-sama kita kaji kembali supaya di dalam menentukan atau memutuskan produk hukum, dalam hal ini Raperda RPJMD, kita tidak mau ini hanya sekedar untuk mengejar waktu, hanya sekedar untuk memuaskan pihak-pihak tertentu tetapi menyalahi peraturan perundang-undangan. Yang kedua, yang hadir 3 fraksi ini insya Allah sepakat kita tetap mengawal, membackup, mendukung pemerintahan yang ada ini, seluruh program yang ada, selama memang satu berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Yang kedua tentu harus sesuai dengan regulasi yang ada. Kenapa hari ini kita belum melaksanakan paripurna? Salah satu alasannya adalah bahwa pembahasan Raperda RPJMD belum tuntas di tingkat pansus. Nah, persoalan dinamikanya, persoalan pernak-pernik bagaimana regulasi yang ada tentang peraturan tata tertib kita yang mengatur persidangan kita dan sebagainya, saya pikir nanti saya persilahkan kepada saudara Dwi Agus Prayitno SMSI, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo dari fraksi PKB. Ini saya pikir saya tidak perlu saya perkenalkan, di kanan saya ini Ketua Fraksi Golkar, yang paling ujung adalah Ketua Fraksi Nasdem. Monggo Pak Dwi, saya persilahkan untuk memberikan penjelasan terkait dengan proses pelaksanaan paripurna hari ini. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan Ketua bahwa masih ada terkait dengan pansus ini, masih ada dinamika yang belum selesai. Ya, termasuk kita clearkan sekalian, kita tadi malam itu sudah ngecek bahwa ada permintaan teman-teman fraksi Nasdem untuk hard copy RPJMD. Sampai malam tadi malam kan juga belum ada, sehingga dengan sendirinya rapat juga tidak berlangsung tadi malam. Sehingga dengan itu paripurna hari ini tentunya belum ada sikap untuk pendapat pansus. Nah, masuk kepada tahapan paripurna bahwa hari ini adalah paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terkait dengan Raperda RPJMD, di mana ketentuannya pengambilan keputusan itu harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota DPRD. Sudah barang tentu minimal 30 orang. Dari 30 orang itu harus ada di DPRD dengan menunjukkan tanda tangan. Yang kedua, terkait dengan pengambilan keputusan adalah 50+1. Sekali lagi, agendanya adalah rapat paripurna pengambilan keputusan, dan tentunya ada rangkaian, mulai rangkaian dengan penyampaian pembacaan daftar hadir, penyampaian pendapat pansus, sampai dengan pengambilan keputusan yang harus dihadiri oleh Bupati sebagaimana tatib pasal 112 ayat 4. Artinya hari ini paripurna dengan tingkat kehadirannya harus 30 orang ini, bagaimana kita juga mesti melihat yang tadi, karena saya nggak ada di kantor. Yang kedua, materinya adalah pengambilan keputusan tentang Raperda RPJMD. Tidak ada materi lain. Kalau ada materi lain, sudah barang tentu ada undangan lain untuk pembahasan materi berikutnya. Barangkali secara singkat seperti itu. Bisa dijelaskan Pak, tadi kan selain undangan hanya untuk pengambilan keputusan dua Raperda tadi, tapi tadi kan kenyataannya di agenda paripurna tadi kan ada pengambilan keputusan untuk perubahan tatib. Itu apakah menyalahi, kan nggak ada undangannya? Iya, setiap kali rapat ini sudah diatur bahwa ketika rapat harus ada undangan. Nah, undangan kita itu adalah undangan rapat paripurna. Paripurna dalam pengambilan putusan. Mestinya kalau ada perubahan jadwal barangkali atau perubahan tatib, mestinya ada rapat lagi. Meskipun semuanya itu diketentukan dalam rapat paripurna. Cuman pertanyaannya, paripurna yang ada di sini adalah dalam rangka pengambilan keputusan tentang Raperda dan ketentuannya 2/3. Kehadiran ini benar ada 2/3 apa tidak, atau 30 orang apa tidak. Kalau tidak ada 30 orang itu berarti memenuhi ketentuan tata tertib apa tidak. Ini kan menjadi kesimpulan panjenengan sami.
bisa dipertegas saja Pak. Artinya di luar agenda pengambilan keputusan dengan ada agenda lain tuh sah atau tidak? Menurut pemahaman kita tidak. Pemahaman kita nggak boleh, karena Boleh. harus ada undangan lagi untuk kegiatan. Jadi kalau rapat-rapat kan undangan, misalkan barengan kan ada itu rapat, habis ini paripurna, apalagi habis ini paripurna itu ada, tapi undangannya jelas, tidak masuk di tengah-tengah semacam itu. Jadi alasan ketidakhadiran tadi apa Pak? Wakil ketua dan wakil ketua. Nah ini ya kontaknya beda-beda. Kalau ketua ini mestinya yang menjawab ketua ya. Kalau saya memang hari ini pertama di satu sisi kita nggak fit ya terus terang ini saya hanya pakai kaos nggak pakai dan tidak mau ke kantor. Yang kedua kita juga punya pikiran ketika tadi malam itu sudah tidak clear, tentunya mesti perlu dilanjut. Jadi kita juga belum membuat pendapat pansus. Saya ini jawab ini. Kalau saya ini sebetulnya yang pertama sama. Karena saya ini sebagai ketua pansus Rapeda RPJMD, kita meyakini bahwa belum ada kesimpulan pansus yang akan kita sampaikan dalam rapat paripurna. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebetulnya ada niat hadir. Nah, ada niat hadir karena saya masih ada acara ngisi di satu tempat. Saya ini tidak tahu, dikonfirmasi lewat ajudan. Ajudan belum memberikan kepastian saya apakah hadir atau tidak, tetapi dari pihak Sekwan memang mengambil sikap saya dianggap tidak memberikan keterangan hadir atau tidak, sehingga monggo apakah yang salah itu saya atau Sekwan atau ajudan saya, monggo, tapi ini faktanya begitu. Jadi saya sebetulnya secara pribadi pengen hadir untuk memimpin rapat apapun hasilnya sebetulnya, tetapi tentu ini sudah seizin ketua fraksi Nasdem. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penambahan, saya pikir terlepas apakah yang panjenengan tanyakan ketika di paripurna membahas pokok persoalan yang berbeda, tidak sesuai dengan undangan. Tadi disampaikan adanya perubahan tata tertib. Pertanyaan saya justru berikutnya begini, oke lah, itu kita anggap boleh melakukan rapat di paripurna dengan bahan yang lain karena sesuai dengan kesepakatan. Tapi menjadi pertanyaan, apakah peraturan tata tertib itu dengan mudahnya bisa dirubah? Setahu saya, pemahaman saya dan kawan-kawan yang ada ini, tata tertib ini bisa dirubah, itu ya harus dirubah sesuai peraturannya dengan seperti regulasi yang ada. Artinya harus dibentuk pansus atau panja, difasilitasi kepada gubernur, turun baru diundangkan menjadi peraturan tata tertib. Jadi ini makanya ketika ini dirubah, apakah serta-merta tanpa proses itu peraturan tata tertib ini bisa langsung dieksekusi? Saya tidak tahu. Tapi menurut pemahaman kita yang ada ini, itu tidak bisa. Kira-kira begitu. Jadi belum lagi kita tidak perlu mempermasalahkan apakah itu ada agenda atau tidak. Katalah kita oke, tapi bagaimana mekanisme yang berikutnya begitu.